Hi everyone, my name is Daniel. I'm from Fuse Northeast, and right now I'm gonna share about prayer. But before that, let's bow our head and let's pray. Dear Jesus, we give you praise, Lord. We give you thanks, Lord, for the opportunity that you have given us to share. We believe, Lord, that if we can hear your word today, Father, it's not because of our strength, it's not because of our nothing, but it's all because of you, Lord. And we pray, Lord, that you will open for us, Father, your revelation, Father, so we can understand your word more, Lord, and we can know deeper about what you want us to know about prayer, Lord. Thank you, Jesus. In your name we pray and give thanks. Amen. Okay, guys, so today I'm gonna share about prayer, and I'm gonna take dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17, bunyinya tetaplah berdoa. Nah, teman-teman, saudara semua, kita mesti sadari bahwa doa itu bukan sebuah hal yang bisa kita jadikan sebagai senjata kita untuk dapetin semua hal yang kita mau dari Tuhan. Doa juga bukan sebuah wish list atau bukan sebuah list untuk kita minta-minta semua yang kita mau dalam hati kita. Sebenarnya ada 3 unsur utama di dalam doa yang aku mau bagikan sama kita semua hari ini. Yang paling pertama itu adalah doa itu harus disertai dengan giving thanks. Kita bisa lihat juga sama-sama dari firman Tuhan di Filipi 4 ayatnya yang ke-6, bunyinya, apapun yang kamu doakan, serahkanlah kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Jadi ketika kamu khawatir, ketika apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, kamu lampiaskan aja semuanya kepada Tuhan melalui doa, tapi dengan ucapan syukur. Nah, ini seringkali kita lupa, teman-teman, di dalam kehidupan kita. Ketika kita berdoa, seringkali itu kita lebih banyak complaining, kita komplain tentang pekerjaan kita, mungkin tentang kehidupan kita, tentang mungkin rumah tangga kita, atau tentang relationship kita. Kita jarang sekali mengucap syukur sama Tuhan. Teman-teman, kalau aku boleh jujur hari ini, kalau aku mau grumble sama Tuhan, ada banyak alasan untuk aku bisa grumble sama Tuhan. Ya, teman-teman bisa lihat my life story juga ada di YouTube-nya OJJ. Nah, kalau aku mau grumble, ada banyak sekali alasan untuk aku grumble dan not be grateful with my life sama Tuhan. Tapi aku belajar untuk setiap hari, baik pagi, baik malam, untuk selalu mengucap syukur sama Tuhan. Dan aku mau encourage kita semua pada hari ini, apapun yang jadi situasi kehidupan kita, di season manapun kita berada di hidup kita saat ini, mau kita lagi happy, mau kita lagi sedih, mau kita lagi in trouble, kita harus belajar kalau kita berdoa tetap untuk ucap syukur terlebih dahulu sama Tuhan. Jangan bawa ke Tuhan yang punya problem-problem dan ngajak Tuhan tuh kayak berantem, tapi mengucap syukur aja dulu dengan apa yang kau alami. Nanti percaya deh, akan ada pintu-pintu tersendiri yang Tuhan bukakan di dalam kehidupanmu. Dan yang kedua yang aku mau bagikan juga sama kita semua, doa itu harus dilakukan dengan tekun. Nah, kita bisa lihat bersama-sama di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-12, bunyinya, sukacitalah engkau di dalam pengharapan, sabarlah di dalam penderitaan, dan bertekunlah di dalam doa. Kita harus belajar dalam kehidupan kita untuk kalau kita mau berdoa, itu kita berdoanya gak hanya sekali setahun, gak cuma pas kita lagi birthday, atau gak cuma pas lagi Christmas atau Paskah atau Jumat Agung. Tapi kalau kita mau berdoa, kita harus lakukannya tuh dengan tekun. Nah, aku ambil contoh di sini kayak orang yang lagi pacaran. Ketika kita berada dalam satu hubungan relationship pacaran, kita kan gak bisa kontak pacar kita kalau kita lagi maunya sesuatu aja, atau kalau kita lagi pengen ngomong aja, atau kalau kita lagi bosen, kita jadi dia pelampiasan, kan gak bisa begitu. Kalau kita dalam pacaran, kita harus intens, kita harus punya relation tuh yang dekat, bahkan setiap jam mungkin, atau setiap beberapa menit atau apa. Kalau misalnya kita memang pengen communicate, kita share sesuatu, kita akan bagikan itu supaya hubungan itu jadi intens. Bukan kalau ada hal-hal tertentu aja. Sama juga dengan Tuhan, teman-teman. Tuhan ajarin kita untuk have a relationship yang benar-benar didasari oleh relasi, bukan relationship itu yang transaksional. Jadi kayak kita beli sesuatu, minta sesuatu, kita dapat, habis itu kita enggak kayak gitu sama Tuhan Yesus, teman-teman. We need to learn to have an intense relationship, an intense prayer life with Jesus. Nah, yang ketiga yang aku mau bagiin juga sama kita, yaitu kita kalau doa, kita harus selalu ingat untuk mempunyai iman. Nah, di dalam Matius pasal 21 ayat yang ke-22, Tuhan Yesus ngomong, apapun yang kau minta kepada Bapa di dalam doamu, percayalah dengan penuh kalau engkau telah menerimanya. Kalau kita doa, kita cuma minta, Tuhan terserah lu deh, mau kasih oke, enggak ya juga enggak, ya Tuhan bakal bilang masa bodoh. Kita harus belajar untuk punya iman, punya percaya bahwa
Tuhan, aku percaya deh pada waktumu pasti engkau akan berikan yang terbaik untuk aku. Jangan ragukan Tuhan di dalam doamu, karena kalau engkau sudah ragukan Tuhan dari awalnya, pasti everything will be messed up ujung-ujungnya. Jadi percaya aja teman-teman, kalau Tuhan akan menjawab pada waktunya dan itu akan menjadi yang terbaik. Dan ingat selalu teman-teman, to close my sharing, I would like to tell all of you that jawaban Tuhan itu gak akan selalu iya buat kita semua. I know this is a shocking fact mungkin buat some of us, tapi ini adalah fact yang kita harus terima. Jawaban Tuhan selalu ada 3, yes, later, atau not at all. Jadi kita harus belajar untuk mengerti ketiga jawaban Tuhan ini dan kita harus peka. Gimana caranya kita peka? Ya dengan kita have the relation ini sendiri. Kalau kita nggak pernah doa, kita nggak akan pernah ngerti 3 jawaban Tuhan ini. Karena itu teman-teman, yuk kita belajar sama-sama untuk selalu mengucap syukur dalam doa kita, untuk selalu kita juga have a faith di dalam doa kita, dan untuk kita juga selalu kita harus selalu bertekun di dalam doa kita. Mari teman-teman kita hidupi ketiga hal ini supaya doa kita itu nggak sekedar jadi wishlist doang, nggak sekedar minta-minta, tapi kita bisa have a proper relationship of prayer bersama dengan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa sebelum menutup sharing hari ini. Tuhan Yesus, we give you praise Lord. We believe that everything is from you and everything goes back again to you Lord, and we pray Lord that apapun Tuhan yang hamba-Mu sudah bagikan jadi kekuatan dan jadi hikmat buat kami untuk kami jalani kehidupan kami. Ajari kami Tuhan bahwa doa kami harus selalu disertai dengan ucapan syukur, harus selalu dilakukan dengan tekun, harus juga kami punya iman Tuhan Yesus kepadamu Tuhan Yesus sebagai sumber daripada segala sesuatu, because we know Lord that you know the best for us and you have got the best timing for us Father in answering our prayers. Thank you Lord, we just commit our lives completely to your hands Jesus. Dalam namamu kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Thank you. God bless you.